Balik lagi bareng gue, Miko Herlambang di mari. Kali ini gue akan sedikit ngobrol-ngobrol di Ngobras kali ini, ngobrol santai kali ini bersama salah satu konseptor, tapi di zamannya ya. Di zamannya itu kemungkinan besar gue masih kecil kali ya. Gitu kan. Tapi gue ngikutin banget proses dia pembuatan nih, banyak majalah nih di depan gue nih. Dan pada saat itu gue baca-baca majalah tuh nggak berani di luar, tapi di kamar mandi. Oke, siapa lagi kalau bukan dia? Mbak Cynthia, gimana? Mbak sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat harus ya? sehat kita. Sehat dong ya? Aman ya? Harus sehat, harus aman kita. Iya, Mbak, ngobrol-ngobrol santai ya, Mbak ya? Ya, bikin santai aja deh santai banget ya. Biar sehat kita. Biar sehat, biar tetap imun dalam tubuh tetap pasti, stabil. kan semua dari pikiran. Betul. Kan? Dari pikiran. Jadi pikiran jangan stres-stres ya. Nggak boleh. Kalau stres jadi sakit. Nah, ini gue bicara dengan senior nih. Ya kebetulan aja saya senior. Ya kan? Tapi kayaknya usia juga nggak terlalu sangat jauh. Tapi wajah ya lumayan lah ya, karena gue. Saya ngirit, kamu tidak. Boros. Kamu boros, saya ngirit. Boros banget gitu kan. Mbak, sekarang sibuk apa? Ya sekarang mungkin sejak dari COVID aja kembali ke dapur yang pasti. Olahraga tetap? Naik turun tangga, naik turun bolak-balik dapur. Kan kita kan udah punya peta kan biasanya kan. Peta dari dapur, kamar mandi, ya kan. Kemana kamar lagi? tidur. Kamar tidur, balik lagi situ lagi. Situ-situ aja lah ya. Sibukan sementara situ-situ aja. Ya dibikin sibuk. Kalau nggak sibuk jadi sakit nanti. Betul banget tuh, dibikin sibuk tuh buat teman-teman. Meskipun WFH ataupun apalah itulah ya, bebas terserah kalian. Yang penting kalian adalah tetap berolahraga dan tetap menyibukkan diri. Jadi jangan drop, drop say. Tetap semangat. Gitu, Mbak. Ini banyak banget majalah ME. Pada zaman itu memang Mbak yang memang konseptor dan memang yang memiliki ME ya Mbak. Ya, kebetulan memang mungkin karena awal pekerjaan juga di media. Jadi itu ingat banget ya kan, pernah punya mimpi juga kepingin punya majalah. Oh gitu? Ya, dulu waktu dulu sebelum sempat ME kerja, saya kan di majalah entertainment juga. Apa tuh? Majalah entertainment, majalah populer. Oh, jadi sebelum buat ME Mbak di populer dulu? Waktu awal pertama kerja itu di majalah wanita. Apa? Ya kan, Femina. Saya pernah di Femina Group. Terus gitu saya bantu di grup Aneka, sempat jadi stylist juga freelance untuk di mode. Ingat waktu itu mode Indonesia zaman dulu, mungkin kamu tuh umur berapa ya, SD kali ya? Ya kan? Kalau di 2000-an, 2009 itu bukan 2000, tahun 90-an. Wah, belum lahir Mbak. Enggak, udah SD. SD kamu berarti? Gue SD tuh. Aku SD. SD. Ya kan, gue udah mulai tuh tahun 89. Wow. Aku udah mulai 99 karena aku selesai sekolah 91 aku balik ke Indonesia. Terus aku mulai kerja di majalah wanita itu, ya kan? Di Femina? Di Femina Group. Which is saat itu kan bener-bener yang kayaknya tuh udah wow banget ya. Wow banget tuh bisa masuk ke situ kan. Sebagai apa Mbak? Saya dulu pertama kali tuh graphic design, karena sekolahnya kan emang desain kan. Di luar? Dulu saya ambil art and communication di Toronto. Art communication? Art and communication. Karena zaman itu kita tuh belum ada yang namanya sekolah-sekolah tuh kayak sekolah khusus graphic design, sekolah apa. Jadi very specific major kan. Yes. Nah kebetulan waktu itu saya juga nggak begitu sebenarnya senang namanya sekolah. Karena buat saya sekolah terlalu banyak teori. Yang penting I know the basic, ya kan. Akhirnya kepingin sekolah juga nggak mau yang lama-lama. Jadi waktu itu sempat juga argumen sama orang tua bahwa kalau kita kan kalau angkatan aku kan pasti orang tua kepengenan untuknya kan yang
anaknya tuh mesti sekolah, mesti S1, S2 atau apa gitu. Secara nih anak yang satu ini nih paling bolot nih. Gue nggak ada sekolah deh. Dari berapa bersaudara nih? 3. Aku paling tua. Oh, ya kan? Apalagi paling tua ya, dituntut tua, kan, dia berharap sama kan, orang tua. Dia kan mesti ngikutin. Nah, sikat katanya begitu aku bilang enggak, aku mau ambil desain. Cuman saat melihat waktu kebetulan karena diberangkatin pergi ke Toronto, waktu itu belum ada tuh spesifik yang namanya sekolah grafik. No, Toronto di Kanada. Oh, di Kanada belum ada? Kanada sudah. Bukan yang hal yang apa tuh yang baru. Umum ya untuk sekolah desain. Secara kepinginnya nggak mau kebanyakan teori, aku nggak mau lama-lama sekolah, pinginnya langsung praktek tuh. Nah, akhirnya udah masuklah tuh namanya dulu tuh kita punya jurusan itu, kebetulan saya di George Brown College waktu itu. Kalau university tuh kalau lihat dari mata pelajaran tuh kayaknya nggak mungkin deh gue tuh bisa ngadepin mata pelajaran sejelimet itu saat itu tuh ya kan. Pada saat itu ya kan, akhirnya gue cari lagi, dapet lah namanya di college itu di George Brown. George Brown itu programnya tidak lama, sekitar waktu itu kita dapat kita cepet 2 tahun terus dia tuh ya kan, tapi is more yang lebih ke praktikal, jadinya kerja kita sekolah itu langsung real. Kebetulan karena di art communication, jadi kita belajar bagaimana berkomunikasi melalui dari dari media cetak ataupun apapun itu, dari gambar, dari desain, dari grafik atau segala macam. Berarti semua dipelajarin di situ ya? Secara zaman itu seingat aku ya kan, seingat gue tuh waktu itu gue dapat kelas komputer itu gantian, cuman seminggu sekali. Kalau anak sekarang itu kan semua pegang komputer, punya, terus juga yang namanya rutinitas kelasnya juga lain. Dulu itu inget banget cuma seminggu sekali masuk dan gantian lah di kelas itu gitu loh. Tapi zaman gue juga sih Mbak, seminggu sekali juga. Sama? Sama. Di gue SMP sama seminggu sekali, SD juga sama seminggu sekali. Pokoknya ingat sekarang kan semuanya udah bawa mungkin udah canggih lah gitu. Apalagi zaman Covid gini. Nah makanya semua orang buka juga laptop sendiri loh. Dulu kan kagak bener, terus saat anak Indonesia jarang, emang hampir nggak ada. Jadi cuma kakak kelas gue satu yang anak berdesain. Dari Indonesia? Dari Indonesia tuh cuma ada kakak kelas 1, gue ingat. Terus sama gue ada tuh angkatan itu di art communication. Saat itu inget banget waktu belajar bagaimana benar-benar real yang namanya kita belajarin yang berhubungan dengan grafik, dari warna, dari komposisi dan semua. Meskipun ilmu itu sebenarnya tidak diterapkan sepenuhnya pada saat kita bekerja kemudian hari itu, tapi paling tidak basicnya Secara waktu gue mulai kerja di Femina itu, waktu gue mulai jadi graphic design, gue merasa gue lebih sebenarnya membuat mock up aja, tapi kan kita tidak meng-create sesuatu kan, ya kan, gue bikin layoutnya majalah. Di zaman itu tuh belum ada komputer. Jadi pakai apa Mbak? Jadi waktu kita bikin itu bukan sketch, jadinya semua yang kita dicetak ini yang cetakan majalah ini, ya kan? Itu kan diketik tuh mulanya kan. Dulu zaman ketik kita kan ketik dong. Kalau gambar? Mana ada. Gambar tangan? Gambar itu tidak. Jadi gambar ada ilustrasi sama fotografi. Fotografi itu kan kita masih bermain di film. Dulu. Cara men-tracing membuat layout, gue tidak pernah lupa ada lampu depan muka gue nih. Jadi lampunya itu ya kan, slide-nya itu kita taruh di si lampu ini, terus kita tracing lagi. Kayak ini imagine zaman itu. Gitu ya? Jadi kita menggambar. Jadi menggambarnya itu dari satu lembar kertas putih dengan ada garis-garisnya, dan ini nih tulisan itu kan dibikin sama si editor kan, yang diketik, terus di print dong, bikin film. Baru lu nyetak di situ tuh. Nah tunggu dulu. Belum. Kita mesti memotong lah dari setiap spasi ini ditempelin di kertasnya. Kayak zaman dulu tuh anak-anak apa sih bikin karya-karya kayak kita bikin tempelan. Jadi kebayang dong kalau zaman dulu itu masih ada tulisan di layout itu yang mungkin agak sedikit miring atau apa. Karena kami harus menggunakan cutter sama lem semprot untuk menempel di kertas layout itu. Nah, kertas layout inilah yang nanti akan masuk ke printing. Untuk dapat namanya proof kan ke kita. Ya, nah, ribet banget. Kalau foto itu tuh, kalau foto itu kan semua dari cetak slide dulu kan? Dong berarti. Enggak, kita pakai slide dong. Waktu itu kan slide kan. Slide itu kita kan punya meja lampu. Tuh gua nggak pernah lupa tuh, meja lampu kan sesuatu kita keker. Bener. Karena kan slide itu ditaruh di situ. Di bawahnya. Nah, terus dari situ kalau kita misalnya bikin layout, memperbesar si layoutnya itu, misalnya ada muka atau ada foto itu, kita mesti men-tracing lah si lampu itu di kertas yang ini, terus kita menggambar lagi sama pensilnya. Jadi nanti itu setiap foto kita klip
Ya iya kan, dicetak slide-nya kan. ke situ nggak dicetak dulu. Nggak, maksudnya Nanti percetakannya. fotonya cetak gitu di tracing copy namanya. gitu ya, tracing Kita namanya. tracing Ya. sesuai dengan apa yang kita mau kita mau cropping atau apa. Dari situ ingat banget tuh, taruh di kertas ini ya kan. Terus kita tempel itu slide ya kan. Barulah kita masukin ke printing. Jadi proofnya itu masuk lagi ke Serumit itu ya. waktu itu proofnya masuk lagi kita ke graphics ya kan, untuk kita merechecking lagi, mengedit kalau ada kesalahan atau tidak, huruf yang miring, huruf yang terbalik, karena semua itu masih menggunakan memotong manual tulisan itu kan ya. manual. Jadi bersyukurlah sekarang ini begitu dipermudah. Bersyukur banget lo, teknologi udah makin maju. Coba lo hidup di zaman dulu, di zaman Mbak Cynthia, mampusnya tuh, ya kan? Kalau Gak ada pelajaran ya kan? gitu. Gak ada pelajaran itu. Secara pelajaran kita gitu. juga nggak tahu ya, kalau karena waktu itu juga tidak punya kesempatan, tidak ada kesempatan untuk magang mungkin di media di sana. Lain, tapi yakin banget belum ada yang namanya itu kan era digital atau era-era yang orang segitu canggihnya gitu kan. Sekarang ini kan tinggal main print selesai, editing gampang. Zaman itu kami bener-bener manual dan habis. Harus jeli gitu. Even huruf aja kebayang dong, memotong tiap tulisan ini kan peronya dia tuh. Jadi kan kertasnya garis-garis. Terus kita harus tahu tuh garis ke bawah, horizontalnya, vertikalnya, bagaimana menyusun layoutnya, ya kan? Iya benar sih. Waduh, kalau pikir dulu ya kan, gue tuh sebenarnya tuh grateful banget yang ngelewatin masa tuh Mbak? Aku kerja di Femina aku 2 tahun. Saat 2 tahun di Femina. Tadi sebenarnya cuma magang. Terus abis itu diperpanjang lagi. Ya, abis dari situ, saya itu kan tipikal orang yang kepingin tahu kan segala macem. Jadi abis dari grafis, karena udah bosen, kebetulan agak bosenan orangnya, jadinya asik banget kan, agak bosenan, akhirnya diajak sama tim fashion, ya kan? Ke fashion? Untuk belajar jadi stylish. Wow. Dan menulis gitu. Kebetulan waktu itu memang senior saya juga yang cukup luar biasa, ya kan? Mau kasih juga kesempatan, oke, boleh dah. Kebetulan teman-teman fotografer di situ juga udah, kalau kamu mau, karena aku bilang gue bosen banget disuruh ngerjain layout gitu kan, ya kan. 2 tahun begini gitu, lagi. Nggak, sebenarnya belum tuh, masih 6 bulan segitu. Tapi karena waktu itu ada challenge lain, ya kan, aku bilang boleh nggak gue ke fashion. Kebetulan aku kan senang fashion, ya kan. Jadinya ke pindahlah fashion, ke fashion. Nggak pindah juga, tapi dikasih kesempatan, kasih ya job kan? desk aja. Dikasih job desk-nya, boleh deh bantuin. Akhirnya kita jadi bantuin sama senior gitu kan. Oh, kalau motret begini, kalau jadi stylist. Nah, memang my passion juga di fashion, dari kecil tuh senang yang namanya fashion. Ya kan. Sampai sempat sekolah juga. Boleh ngerokok? Saat ngerokok, makan rokoknya juga nggak apa-apa. Jangan dong. Ya kan? Jadinya waktu itu akhirnya ambillah, dapat nih, happy banget kan, dapat job desk kerja sama fotografer, kita kerja sama model, ya kan. Terus abis itu inget tuh bagaimana tuh yang kita minjem baju, terus kita bikin konsep foto-foto, jadinya bener-bener asistensi stylish. Disitulah memang kayaknya tuh the dream come true, my wish come true. Saat aku udah bisa, bisa ngerjain ini, aku ngerti apa. Makanya disitulah pelajaran aku selalu bilang bahwa ya kan, kita itu jangan stop belajar. Jangan cuma merasa saat lu cuma bisa puas itu. Dengan itu aja. Iya, kalau lu bisa dapat kesempatan untuk belajar yang lain, you just take it, ya kan. Secara aku kan orangnya otodidak, semua belajar sendiri. Sampai ya kan? Foto nggak, Mbak? Aku bisa motret soalnya. Dan pada zaman itu masih pakai manual roll, semua, pakai roll. Iya. Nah, karena kenapa aku bisa motret? Menghadapi fotografer itu tidak mudah. Betul. Ya kan? Karena dia mempunyai mata pandang sendiri. Secara kalau kami sebagai stylish, ya kan, kepinginnya dari sudut yang berbeda. Jadinya akhirnya aku juga megang kamera, dan aku dengan kita tetap menghargai dia sebagai fotografer, tapi buat gue saat itu gue merasa gue bisa bilang dia, nih lu lihat deh ya, gue dari sudut ini gue bisa dapet ini angle, menurut lu gimana? Karena kan yang tahu konsep, yang tahu cara mempresentasikan apa yang kita mau foto itu kan kadang-kadang tidak bisa dengan satu mata. Bener. Tidak cukup dengan satu mata. Cukup. Ya kan? Bener. Kita butuh mata lain untuk melihat dari angle yang berbeda. Betul. Jadinya kenapa waktu itu aku juga akhirnya belajar memotret dan memang senang akhirnya dengan fotografi itu, ya kan? Karena itu gitu loh. Karena waktu itu mikir, ih, si fotografer gue kenapa ngambil dari sudut ini ya, pada sudut ini bagus. Puas banget ya. Gak puas. Jadinya aku biasain juga mata, meminta izin sama dia,
gue boleh pegang kamera ya, ya kan, ya kan, nih ya, lu lihat ya, gue punya angle dari sini nih. Ada kadang-kadang fotografer bilang lebih bagus kok mbak. Keren, mbak, keren ngambil dari sini gitu kan. Nah, jadinya gue tuh dari situ tuh bisa punya skill yang tidak cuman hanya sekedar stylish. Secara pengertian stylish zaman itu ya kok, orang cuma tahu bahwa motret, pinjam properti, terus lu ngedandanin model. Tidak. Stylish itu sebenarnya yang gue pelajari waktu zaman gue sekolah, karena gue sempat sekolah juga di fashion management akhirnya. Gue ambil di fashion sana, juga. Akhirnya enggak, gue sempat ambil di Australia. Sesudah itu, ya kan, sesudah gue sempat di situ, gue pengen tahu lagi lebih tentang fashion gitulah. Akhirnya gue ambil 2 tahun di fashion school di Melbourne. Ya kan. Di situ meskipun mungkin skill ilmu yang didapat itu tidak full, tapi at least bit by bit itu I know the basic. Iya. Ya kan. Yang kita butuhkan itu adalah sebenarnya basic, ya kan. Iya, basic praktek aja. Itu akan bisa berbeda buat aku. Karena beda banget. Karena beda banget, ya kan, praktek alamnya. Di sekolah sama praktek di langsung di lapangan itu beda. Secara kan dari psikologi memang brand produk personality-nya sendiri kan tidak bisa semua sama. Betul. Tapi at least saat orang bicara itu, saat gua itu orang ngerti gitu loh, ya kan. Iya benar. Nah, stylish itu sendiri pengertiannya bukan cuma hanya lo bisa meminjam baju, lo kerja sama dengan makeup artist, atau lo bisa dengan kameramen atau fotografer, tidak. Tapi kalau lo bisa mengerti namanya konsep apa yang lo presentasikan, itu baru namanya lo stylish. Ya, tapi di Indonesia itu kan pengertian stylish itu tidak seperti di luar, di mana itu adalah pekerjaan yang needs oleh yang namanya artis atau pecinta seni, dia butuh styling. Betul. Ya kan. Tapi Indonesia itu menganggap bahwa stylish itu cuma orang yang bisa mengaturkan baju dia atau konsepnya dia tanpa mesti bisa tahu dengan semuanya. Ngerti maksud gua? Kalau lu mau bikin konsep fotografi misalnya bicara tentang fotografi di models di tengah hutan, at least lu bisa bikin konsep bagaimana lu mendirect si fotografernya, ya kan, untuk mengambil angle yang kira-kira apa. Terus propertinya seperti apa, make upnya seperti apa, ngerti kan? Beda-beda jadi detail. Karena gue memang dasarnya tuh manusianya detail dan perfectionist sebenarnya. Tapi akhirnya semakin kesini semakin tuaan, gue merasa bahwa being a perfectionist is not too right, ya kan? Karena lu bekerja sama dengan banyak. Gue agak idealis soalnya jadi orang. Bagus juga sih. Ya, gitu gue agak idealis dan gue cukup perfectionist. Karena gue itu tahu yang namanya detail. Kalau ada kesalahan apa, gue rasanya nggak pernah puas sama kalau orang lain mengerjakan. Tapi itu akhirnya merepotkan sekali kok. Sangat merepotkan. Iya, karena dulu aku tuh juga kayak gitu mbak, perfeksionis. Maunya ngambil, pokoknya gue nggak mau difotoin orang, maunya motoin orang karena hasilnya nggak puas pas segala macem. Ya udah, pas sekarang ini ya udah diserahin yang editor, kameramen dengan kameramennya sendiri. Gue padahal tuh kalau dulu sempet gue habis dari situ sering ngasih kata, habis dari media gue sempat ambil kelas lagi kan, gue ke Melbourne, ya kan, gue sekolah lagi, terus tetap gue jadi freelancer juga di salah satu majalah pria kan. Apa tuh? Gue sempat di Populer. Kacau kan? Kacau. Oh populer lama mbak? Gue Populer tuh bantu bolak-balik emang sampai 8 tahun di situ, ya kan. Gitu. Jadinya on and off aja, tapi di situ juga banyak ilmu yang akhirnya didapatkan di situ. Populer. Karena memang tricky, ya kan. Working in the female magazine sama working in the male magazine totally is a different concept. Ya kan? Kedua juga bagaimana lo menggambarkan, ya kan, objek laki-laki sama wanita itu pasti beda. Beda banget. Tapi akhirnya gue tertarik dengan dunia laki-laki itu. Akhirnya ya kan? tertarik? Akhirnya gue lamanya di majalah laki-laki sampai gue membuat majalah laki-laki sendiri. Apa? Gitu. Ini sih ME ini. Ya, gue membuat konsep dari awal. Nah, bicara soal ME nih mbak, apa sih yang terbesit di pikiran lo tuh mbak waktu lo bener-bener gue kayak emang harus bikin ini satu produk gue pribadi nih, ya kan, ibaratnya dari gue sendiri gue mengeluarkan magazine ini gitu loh. Oke, sebenarnya tuh ceritanya itu kan by proses saat gue dapat kesempatan itu kerja di majalah laki-laki, dan gue juga populer, sempat gue bantu juga di majalah laki yang lain sebagai freelancer, ya kan, di lebih ke lifestyle-nya ya. Playboy itu kan jauh sesudah itu. Sebelum ini ya? Jauh banget, ya sesudah ME keluar tuh baru dia yang survive. Karena Playboy itu kan sebenarnya juga majalah franchise. Secara ME itu adalah majalah lokal. Gue sempat ditawarin juga untuk bergabung di majalah franchise waktu itu, ya kan, ada brand masuk, sempat minta gue juga untuk ngerjain. Tapi gue tidak merasa itu gue punya challenge di situ, karena kalau lu sudah bekerja dengan sesuatu yang sudah mempunyai mock-up-nya, sudah mempunyai benang merahnya, itu tidak, buat gue tidak fun lagi.
Tapi yang membuat gue challenge saat lo harus meng-create sesuatu dari nol. Ini nih ya. Nah, jadinya waktu itu nih, si ME ini nih yang dari ini nol juga nih. punya cerita. Kan waktu itu gue gemes saat gue seru. Perkembangan majalah zaman dulu yang gue pelajarin bahwa lo nggak bisa men-treat lo punya brand produk lo itu selalu sama. Dulu orang melihat swimsuit itu adalah suatu hal yang luar biasa. Ingat zaman itu waktu gue masih bantu maksudnya masih mengerjakan beberapa konsep di majalah populer itu, gue melihat bahwa swimsuitnya itu memang ya lebih ke sporty konsep ya, sport karena dia kan sport entertainment sebenarnya majalahnya. Dia kan bukan majalah yang memang very entertaining. Karena populer itu kan memang sport entertainment. Kalau nggak salah di tagline-nya dulu sempat itu kan. Sport entertainment. Sport entertainment ya. Gue dulu agak gemes ya kan karena gue melihat ada perkembangan zaman itu. Ingat tuh tahun itu bermuncullah produk majalah sejenis yang juga menampilkan wanita dengan pakaian-pakaian yang seperti itu. Nggak tahu udah ada koran-koran kayak ada apa gitu saat itu. Zaman itu ya, waktu itu kan kita yang paling eksis itu cuma populer zaman itu. Ya kan? Sangat eksis populer. Cuma ada 2 majalah laki, populer sama Matra. Di luar majalah remajanya itu High. High. Ya kan? Ya, di luar tapi High itu kan lebih bicara lebih kan memang to young generation lah, yang people. Dia fashionnya juga beda ya kan. Dan dia purely memang majalah lajang laki-laki muda. Laki-laki muda. Ya kan? Kalau Matra itu kan lebih ke arah lifestyle sebenarnya. Karena dia juga mengulas politik, dia juga mempunyai gambaran fotografi yang memang tidak memfokuskan kepada keindahan wanitanya itu, ya kan? Secara populer adalah satu-satu majalah lifestyle yang luar biasa zaman itu, entertainment magazine, which is memang objeknya perempuan. Karena apa? Perempuan adalah objek paling menarik untuk semua produk dibanding laki-laki. Karena memang bukan cuma hanya majalah, even produk handphone mau produk apapun elektronik tidak mungkin tidak menggunakan majalah laki-laki. Bener. Otomotif pasti menggunakan wanita untuk menjadi objeknya. Bener sih. Ya kan? Betul banget. Jadinya memang waktu itu kenapa terbentuk ME? Kebetulan ada salah satu temen juga punya printing company atau apa, cuma bilang kita bisa bikin nih majalah. Dan gue cuma pernah bilang sama salah satu yang punya, cuma bilang kita udah nggak bisa main dengan konsep hanya sekedar menampilkan gaya swimsuit seperti ini, ya kan? Karena aku tuh paling senang dulu majalah di Amerika itu Sport Illustrated, ya kan? Di Sport Illustrated sebenarnya kan konsep majalah memang penampil dengan sosok wanita yang begitu indahnya, dia mengcapture, ya kan? Terus membuat konsep yang menarik, ya kan? Tidak hanya cuma terlihat sleazy. Sleazy itu artinya apa? Bukan cuma hanya mengumbar bentuk tubuhnya saja, ya kan? Tapi dia punya sisi lain yang bisa menjadi cerita. Nah, susahnya zaman itu sendiri orang masih kaget melihat foto-foto wanita yang seksi. Bener. Iya kan? Sampai zaman sekarang masih SD sih. Iya, masih SD. Makanya, ya kan? Jadi lu belum bisa lihat kok zaman itu. Udah mulai ngumpulin sih, Mbak. Kamu ketinggalan sebenarnya. Iya kan? Nah, jadinya waktu itu gue bilang bahwa gue mau bikin majalah di antara itu. Di antara entertainment sama lifestyle. It's a tough things karena orang tahu gue kan dulu mulainya dari situ. Dia cuma merasa waktu itu gue membuat menjadi kompetitor. Oke, kalau dibilang kompetitor, gue tidak menyalahi karena apa? Toh objeknya tetap wanita. Tapi bagaimana lu mempresentasikan sebenarnya wanita itu dari sisi lainnya dan dari fotografinya. Bener. Karena kalau perempuan itu sendiri ya kan, lu mau bikin dia jadi koran merah. Yang saat itu juga lagi beredar banyak, yang hanya menampilkan perempuan dengan 2 pieces aja, 2 potong pakaian itu dia bisa berdiri di ranjang, dia bisa taruh di kebon, ya kan? Which is memang tidak ada estetikanya. Dari segi fotografi tidak ada estetikanya, dari memang seperti melecehkan wanita seperti itu. Saat itu gue sempat argumen, tidak. Makanya bahasa yang gue ingat waktu itu gue membuat bahasa majalah ME sendiri itu bukan seksi seperti majalah yang lain. Tapi apa, Mbak? Sensualitas. Si wanita itu ya. Karena sensualitas itu tidak dilihat dari bagaimana lu punya look, tapi sensualitas itu adalah inner beauty-nya keluar. Sensualitas itu tidak cuma hanya menonjolkan buah dada yang besar atau dengan bentuk lengkuk tubuh lu yang bohai. Tapi bibir lu yang seksi aja bisa jadi itu bisa menjadi sensualitas. Rambut yang bagus bisa jadi sensualitas. That's that time gitu ya kan. Itulah kok. Saat itu gue mengedukasi yang namanya bahasa sensualitas. Jadi sebelum benar-benar bikin edukasi dulu. Gue mengedukasi dulu bahwa
Dan itu memang PR banget ya, sampai tahun kedua baru orang mengerti bahwa gua mempunyai konsep menampilkan wanita itu secara sensuality, ya kan? 2 tahun? 2 tahun, karena kan waktu itu masih berasa kalau majalah itu pasti, si populer nih, ini si pasti majalah-majalah begini, ya kan? Yang saat itu ada memang majalah-majalah juga yang hanya terfokus oleh bagaimana mempresentasikan wanita dengan cara seperti itu. Betul. Dan makanya waktu itu gue sempat bilang sih, ya kan, bahwa kalau lu begini aja kan berat nanti ke depannya. Jadi you have to create dan mempresentasikan wanita secara lain, karena kan gue nggak pernah punya majalah. Zaman itu nggak ada. Cuman nggak tahu kenapa emang destiny itu lu nggak bisa. Saat lu punya mimpi, kalau lu taruh di pikiran lu sama hati lu, itu kejadian aja gitu. Kalau dipikir dari gimana gue punya majalah gitu kan? Gimana gue bisa jadi kok bisa sebesar terus, itu gitu loh ME. Terus gitu saat itu kenapa gue nyebut ME itu ya? Memang sih ME itu adalah kepanjangan dari Male Emporium. Emporium adalah dunia laki-laki. Karena rupanya dunia laki-laki itu membuat gue tuh sangat tertarik ya. Karena rupanya memang laki-laki itu makhluk yang lebih banyak tidak ditampilkan secara fisik, tapi dia adalah makhluk yang buat gue itu mempunyai cerita yang lebih menarik, lebih dalam daripada wanita. Ya, jatuh. Ini apa ya? Ya udah bikin lagi aja. Bikin lagi. Waduh, ini apa nih Mbak? Itu si Kripcos namanya. Oh ya, gue lupa Krip ngasih tahu juga nih Mbak. Kita lagi ada di dapur Resi. Dapur Resi, tepatnya di jalan di Cafe 1. Cafe 1, Jakarta Selatan ya. Itu bisa lihat di Google sih. Wah, tempatnya keren abis. Enggak lah, sebenarnya tempat yang asik buat nongkrong aja. Lu bisa cuci mobil, lu bisa nano coating, lu bisa ngebengkel mobil juga di sini, dan kongko-kongko yang wah mantep. Ya kebetulan karena kita outdoor sih, jadi lebih nyaman ya. Nyaman ya, dan di ruangan yang sesuai dengan protokol kesehatan juga betul. tadi masuk gitulah ya. Gitu Mbak. Wah, udah banyak banget gue dapet ilmu nih, dapet cerita segala macem. Sampai akhirnya lo memutuskan untuk keluar dong Mbak? Enggak, sebenarnya gue kan memang freelancer gitu ya, hidupnya kan freelance saat itu. Oh jadi ya udah. Jadi aku memang belajar, nih ya gue itu orang yang belajar tidak cuma hanya di satu tempat. Ya kan, gue itu senang belajar di berbagai tempat dan mempelajari, ya kan. Jadi menganalisa, kita lihat, karena gue kan bukan anak sekolahan yang buku gitu loh. Jadi gue harus belajar dari secara otodidak, nanya langsung, gitu kan, ingin tahu, gue mesti praktekin. Nah itulah mungkin yang curiosity gue itu, ya kan, yang membuat gue juga akhirnya sekarang ini I just feel so grateful, at least gue tahu gitu loh apa yang gue mesti kerjakan. Gue ngomong apa kalau urusan media, I know gitu. Dan gue tidak harus gembor-gembor bahwa, gue nih orang mungkin ya tahu memang ya nggak tahu lah ya, mungkin karena zamannya sih ya sudah beda ya. Beda. Dulu sama sekarang beda banget. Zaman beda. Tapi yang namanya media itu tetap ada sesuatu yang mempunyai jiwa, ya kan? Sih, bener. Tidak beda. Semua orang itu pingin punya majalah saat itu ya kan, pingin punya ya entah media cetak, media seperti radio atau TV. Tapi tidak semudah yang akan mereka bayangkan. Karena kalau mereka tidak mempunyai konten yang jelas dengan karakter, konsep itu akan juga sulit. Ya bener kan? sih. Orang boleh punya uang ya kan, dia mau invest di tempat. Karena itu sudah kejadian sama beberapa teman-teman. Sepertinya gampang, bikin majalah deh yuk kayak gini. Rupanya saat benar-benar punya majalah sendiri, wah, ribet. Itu that's a working hard ya. Untuk datang ke biro iklan, kita bisa meyakinkan namanya iklan itu bisa masuk ke majalah kita, dan apakah memang sasarannya tepat atau tidak. Bener. Bagaimana mempositioning itu produk kita itu ke dalam alamnya kita ini kayak begini, ya kan. Ditambah juga dengan pro and kontra bagaimana kita menjual wanita itu, ya kan. Wah, pokoknya ribet banget deh. Zaman itu tuh gue cuma merasa bahwa mungkin karena nggak kaget, karena pernah punya experience kan di majalah pria juga. Tapi majalah pria itu memang lebih tricky buat gue tuh dibanding sama gue menghadapi majalah wanita. Wow. Ya kan? Karena yang ngerjain kan perempuan. Iya. Nah, bener. ya kan? Secara kalau misalnya laki-laki, ya kan, untuk masuk ke dalam soul-nya, bagaimana berbicara sebagai laki-laki juga itu tidak mudah, karena laki-laki itu kepalanya mesti dimengerti sama perempuan. Dimengerti maksudnya saat kita menulis pun, kan gue punya editor juga banyak, ada yang laki yang perempuan, ya kan. Tapi kan saat kita menuliskan artikel yang memang lebih dalam ya pengulasannya, kepala kita itu sudah tidak bisa lagi bicara dan menuliskan dengan gayanya gaya wanita. Iya sih. Bener. Pasti gaya harus laki-laki, ya kan. Cara mempresentasikan fotografinya, ya kan.
menempatkan posisi gue bagaimana kalau gue jadi laki lihat ini produk. Bener. Ya kan? Saat itu memang butuh proses, tapi karena memang gue mencintai ya ini dunia, dan lagi gue memang passionnya di situ, jadilah itu membuat gue sendiri setiap detail dari perhalaman ini pun gue mencoba untuk membuat konten, karena kan yang penting konten. Iya, konten. Ya kan? Konten. Lu mesti tahu bagaimana memilah konten itu, gitu kan? Lu bicara soal isu apa, ya kan? Isunya ini harus cara pola laki-laki, karena kan majalah laki. Jadi kan kalau laki baca lu nggak bisa nulis dengan gaya perempuan gitu loh. Dan itulah yang memang menarik. Karena kan majority itu majalah laki itu kan lebih sedikit dibanding majalah perempuan. Nah, kita itu kan lebih didominasi oleh majalah wanita. Ya kan? Zaman dulu sampai Kartini, Femina. Oh, itu banyak, Sarina. Wah, macam-macam lah ya. Aneka tuh kesini-sininya itu, Mbak. Majalah laki itu orang menganggapnya bahwa untuk menjualnya itu tidak semudah untuk majalah wanita. Sekarang majalah franchise pun lebih didominasi oleh yang wanita. Baru sesudah tahun 2002-2003 di mana franchise magazine masuk, nah mulailah tumbuh ya kan majalah-majalah pria. Ya entah itu memang majalah yang entertainment atau majalah yang lifestyle. Kebetulan MA diposisikan ya kan nggak tetap karakternya lifestyle. Ya? Kita bukan entertaining magazine. Entertaining kan maksudnya hiburan saja. Iya. Wanita tidak dikonsepkan oleh gue itu untuk menjadi penghibur saja. Tapi wanita itu harus menjadi satu inspirasi, dan bagaimana laki-laki bisa kompromi dengan dunia wanita. Itu yang agak sulit tuh, Mbak. Itu dia. Karena kan kalau sempat juga waktu itu kepingin juga punya ini produk majalah aku ini untuk bisa di negara Asia lain, Singapura, Malaysia. Sempet nggak sih kan? nih MA Udah, keluar? waktu itu sempat di Malaysia sama Singapura. Oh, Malaysia, Singapura ya? Singapura pernah. Ya, Malaysia juga pernah. Sampai sempat kita sebenarnya mau kolaborasi tapi belum kejadian untuk berkolaborasi saat itu. Ya kan? Karena di Malaysia itu sendiri majalah laki itu harus benar-benar laki. Selain majalah franchise. Tapi local magazine Malaysia itu, ya kan? Itu memang wujudnya semua laki, tidak ada perempuannya. Perempuan hanya sebagai cuman konten yang biasa aja untuk penambah bumbunya. Kalau kita kan beda. Emang karena majalah laki kan namanya. Kalau di Indonesia gitu, majalah laki-laki itu justru yang diekspos adalah wanita, sosok perempuan. Nah, tapi kalau majalah yang masuk sebagai franchising magazine itu tidak masalah karena dia tidak bisa merubah dari benang merahnya kan konsepnya. Tapi kalau local magazine seperti kami ini kan lokal kan. Itu kan memang made in Indonesia punya, ya kan. Nah, disitulah perbedaannya. Bagaimana juga zamannya saat waktu 2006 itu pornografi di isu menjadi big issue untuk media itu. Kita merasa cukup terdiskriminasi karena orang melihat bahwa ini majalah lokal tidak sepatutnya seperti itu. Dan itu sebenarnya isunya karena yang majalah luar ya kan banyak banget. Ya kan tidak bisa merubah juga. Koran-koran yang ada dulu. Nah, enggak maksudnya untuk majalah saja ya. Untuk majalah sejenis kita ini. Majalah memang laki-laki yang bagaimana mempresentasikan lebih kepada wanitanya. Karena laki-laki pasti beli karena ada cewek-ceweknya kan, ada wanita-wanita yang menarik di situ. Nah, itu yang waktu itu buat tahun 2006 tuh saya melihat tidak fair. Karena kenapa majalah-majalah yang lebih ke arah isu yang katanya lebih seksi, yang lebih apa, karena dia positioning majalah barat, dia lebih bisa memaklumi, dan itu kenyataannya seperti itu. Harusnya nih Mbak, pada saat itu pemerintah dulu ya melarang dong masuk. Loh ya, sebenarnya kan tidak bisa melarang juga, meskipun mereka masih dalam ada etikanya juga, bahwa seperti di Malaysia dulu itu, seingat aku tuh Malaysia tuh tidak boleh kalau majalah perempuan itu kelihatan pusernya, pasti itu ditusir. Aku tahu banget, ya kan. Kalau apalagi kalau sejenis FHM, waktu itu ada Maxim segala macam. Kalau di Malaysia itu memang ditutup, ya kan. Nah, kalau di Indonesia kan sebenarnya tidak, karena harus diingat sebelum kami majalah-majalah yang lebih punya kualitas buat saya dengan printing yang baik begini, tidak bisa di-compare dengan koran-koran murahan zaman itu ada. Itu dia tuh pada zaman itu. Ingat banget banyak itu. Banget yang dijual di lampu merah. Jadi emang lampu merah. Ya kan, koran lampu merah, terus ada lipstik, ada segala macam.
zaman itu ya, tahun itu. Dan itu gambarnya lebih gila. Itu gila ya kan? karena lebih tidak gila. punya estetika. Bener. Karena yang mereka masuk saat itu, saya jujur sama mereka, saya bilang waktu sempat ada isu yang kita dipanggil juga kan beberapa media itu untuk dengan apa tuh, waktu itu kita masih ada inian sih, apa tuh yang dewan perwakilan yang untuk media. Sekarang media. Sudah itu kan dirubah, tidak ada lagi kan, kalau nggak salah. Nah, aku jadi lupa apaan itu. Nah, itu sempat kita juga berdebat banyak saat mereka bicara soal pornografi. Kembali lagi, esensi dari pornografi itu apa? Sepertinya seperti orang bodoh yang tidak mengerti bahasa arti pornografi zaman itu. Pada saat itu ya. Secara nggak usah ngomongin majalah, di pinggiran jalan aja yang film-film bokep dijual aja bisa dijual bebas. Koran-koran merah pun di pinggir jalan aja, ya kan, di daerah pusat itu masih dijual dengan seenaknya. Banyak banget. Kenapa akhirnya mesti kita media-media yang lebih maksudnya dengan kualitas cetakan, dengan kualitas gambar, dengan estetika tulisan yang lebih baik, itu intinya kenapa mesti kita yang kena produksinya gitu. jauh lebih mahal. Nah, ya kan? dari segi produksi pun bukan produksi ece-ece kan, ya kan? Makanya. Nah, itulah yang waktu itu sempat menjadi perdebatan. Entah isu itu juga pengalihan atau apa, tapi benar-benar tuh yang kami tuh sangat dirugikan 2006. Majalah itu banyak yang akhirnya tutup, tidak tutup sampai memang media itu sudah berubah jadi digital kan, banyak yang tutup. Tapi saat itu bagaimana majalah kita tuh disita, ya kan? Yang dari ujung, yang dari apa tuh, dari Sabang sampai Merauke itu kan majalah semua beredar kan, kita punya distribusinya. itu dari Aceh sampai ke ujung gitu, sampai ke Merauke, Irian pun ada. Tapi itu benar-benar hard time buat kami ya, media laki-laki terutama. Memang ada juga majalah wanita, majalah perempuan pun yang terkena karena mereka menganggap mengandung konten pornografi. Ya kan? Mungkin dari segi tulisan, segi dari visualnya, segala macam. Tapi itu tidak menjadi big issue. Yang menjadi big issue adalah majalah-majalah kita yang yang prianya ini gitu zaman itu. Padahal kalau dibaca dan isi kontennya atau apapun tidak mengandung unsur pornografi. Tidak ada pornografi, sekali, kan? Cuman karena ada salah satu majalah itu yang memang terkenalnya bahwa dia itu sebenarnya mengandung konten pornografi. Sebenarnya tidak salah, karena majalah itu juga puluhan tahun. Yang salah, waktu itu saya pernah berdebat sama mereka juga, ya kan, sama Dewan Pers Indonesia waktu itu. Saya pernah bilang Indonesia, ya kan, bahwa apa? Yang salah itu bagaimana mengatur dari majalahnya. Kalau lu jual majalah kacangan yang berkonten pornografi itu di pinggir jalan, itu yang salah itu dari sistem dari pengaturannya. Betul. Kalau di shelving majalah itu, kalau di luar, kalau majalah yang mengandung konten katanya pornografi, lebih ke sexuality atau apa, dia akan menaruh di shelving paling atas. Satu juga ditutup rapat, terus sudah jelas. Ya kan? Ya pokoknya untuk cara penjualan itu pun tidak penjualan dijual bebas, juga harusnya kan? diatur. Kalau jual bebas pun yang memang ada kenyataannya, mungkin karena memang kita itu memang suka bikin isu ya, kalau buat aku tuh ya, secara mereka tidak konsisten di lapangan gitu kan. Saya cuma balikin lagi, kalau itu di toko buku, kalau di luar kita lihat aja di negara luar, ya kan, itu pasti kita menaruhnya di shelving paling atas supaya tidak bisa diraih oleh anak-anak kecil, ya kan. Betul. Dan itu majalah pun sudah tertulis bahwa itu umur berapa, karena di majalah tulis untuk 17 tahun ke atas, seperti film 18 plus, ya kan, film di 21 juga sama. Iya, udah langsung tuh. Ya, secara nggak usah ngomongin di media cetak, di media ruang seperti itu saja, yang mestinya film umur 21 aja anak kecil pun bisa masuk. Betul. Ya kan? Karena kembali lagi, tidak ada peraturan yang mau diterapin secara baik gitu. Yang menerapkan dan menegaskan yang benar-benar menegaskan juga tidak. diterapkan. Nah, akhirnya argumennya juga jadi panjang karena lu nggak bisa nyalahin, lu main enak aja ngomong tuh konten pornografi, lu ngerti nggak arti pornografi itu? Iya kan? Pornografi adalah sesuatu yang tidak sewajarnya ditampilkan di depan publik, dan grafik itu adalah sesuatu juga hal yang sebenarnya tidak pantas untuk dilihat certain age gitu kan, misal dari umur atau apa. Nah, itu yang memang sebenarnya yang kita itu adalah yang tidak diedukasi dengan baik. Betul. Di dunia media itu. Sangat tidak. Secara nggak usah, apalagi sekarang di zaman yang digital semuanya bisa kelihatan. Konten di internet aja itu yang mengandung dengan seksuality sama pornografi itu terlalu banyak yang eksplisit. Sekarang bahkan lebih mudah untuk mendapatkannya, mengkonsumsinya. Mengkonsumsinya itu lebih banyak gitu. Ya kan? Jadinya saat itu memang mungkin sesuatu yang tidak logik aja gitu. Kalau di zaman dulu gue ya, Mbak ya, boleh Mbak minum? Minum gua kemana ya? Maaf, tolong. Di zaman gue dulu, mungkin gue juga zaman gue sekolah loh ini Mbak ya, untuk mendapatkan majalah ini segala macam,
gue juga harus ya mengumpulkan uang dulu, uang jajan, menyisihkan uang jajan. Ya kan nggak semudah tidak itu. Murah. Nah kalau sekarang, intinya lu punya kuota. Itu bisa itu kuota 10.000 aja lu bisa buka kan? Lu langsung bisa buka macam-macam di situ, bener nggak? Nah itulah, zaman itu kan memang belum ada yang seheboh sekarang. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa di stop, ya kan? Hal-hal gitu tidak mungkin di stop. Yang ada itu bagaimana itu memberikan edukasi bahwa mana yang memang serta umur anak-anak yang masih di bawah umur itu tidak boleh. Seperti masuk bioskop lah sebenarnya. Itu ya kan? Contoh kecil aja tuh. Contoh kecil aja masuk bioskop. Kalau masuk bioskop sudah ditulis bahwa film itu untuk film dewasa atau film mengandung yang kejahatan yang atau apa, kok anak kecil masih bisa boleh masuk. Nah itu sama pun dengan jangan menyalahkan majalahnya. Tapi salahkanlah ya kan bagaimana kita yang mengatur ya kan supaya peraturannya. Peraturannya yang dibuat seperti apa? Exactly. Di sini tuh kan lack of sistem sama peraturan yang memang tidak pernah jalan, cuma hanya gembor-gembor di depan. Sesudah gitu mereka nggak ini lagi, bayar aja udah cuek. Cuman hanya heboh sesaat. Akhirnya banyak merugikan orang. Dan aku tuh sempat sedih aja melihat bagaimana yang namanya penjual-penjual majalah yang masih eceran itu, kami punya agen-agen, mereka itu menderita sekali waktu kasus permediaan di 2006. Itu kan kasus Noridom. Bagaimana mereka juga majalah disita, terus uang mereka juga jadinya hilang, dia nggak bisa. Ini apalagi kalau yang belum kasus kan ada beberapa yang konsinyasi ada tidak ya, karena dia memang udah tahu bahwa ini majalah laku, pasti dia beli di depan atau apa. Nah itu nggak dipikirkan bagaimana merugikan orang lain dengan cara seperti itu. Jadi aku tuh sempat kencang gitu loh sama mereka, bukan apa ya, gue nggak bisa diginiin. Memang dari urutan majalah-majalah yang ada, kebetulan ini kan memang keluarga ya, maksudnya aku sama ibu segala macam yang ngerjain ini. Jadi ini majalah ini sama ibuku juga bantu di situ. Gitu kan untuk Mbak, tahun berapa sih nih Mbak dibuatnya benar-benar ME itu berdiri? Dia itu lahir tahun 99 bulan Januari. Januari 99. Tahun 99 ya? 99 itu dia. Januari. Sama nyokap nih bikinnya nih. Ya waktu itu kebetulan memang my mom itu yang ngatur untuk manajemen, operasional lebih ke gue gitu yang ngerjain. Gue konsep, gue ngurusin konten, sampai ke logo gue bikin. Tapi memang karena memang passionnya. Ini logo bikin sendiri? Iya kan, M sama E kan gue yang bikin. Male Emporium itu artinya kan dunia laki-laki. Tapi ada di balik cerita dari Mi ini. Mi itu kan diri kita. Iya. Ya how you wanna be yourself gitu loh. Being yourself itu yang orang kita itu sebenarnya kadang-kadang tidak mudah karena mereka lebih banyak menjadi follower dibanding jadi trendsetter. Nah, itu dia tuh. Ya kan, being you, ya kan, you proud to be you. Benar. Jadinya waktu itu Mi itu sebenarnya bukan cuma hanya sekedar Male Emporium aja, tapi Mi itu adalah saya. Bagaimana saya ada di situ. Bagaimana saya membuat kepuasan saya dulu di sini. Iya. Gitu kan? Kalau lihat egonya gue, tapi kalau yang lainnya bagaimana orang-orang ini selalu menjadi dirinya sendiri. Even our model aja, ya kan itu kan dia selalu menjadi dirinya sendiri. Di sini? Iya, maksudnya ya lu aja gitu, lu jangan jadi orang lain gitu kan. Makanya kan kalau dilihat dari zamannya aku sendiri waktu ngerjain ini ya, itu juga cewek-ceweknya semuanya juga dari make up, dari SOP-nya juga jelas bahwa gue nggak suka tuh kalau yang model muka-muka dioperasi di permak, nggak ada tuh zaman aku, semuanya real, ya kan? Terus gue nggak demen tuh rambut merah kuning hijau biru, ya kan? Pokoknya just have your own hair gitu loh, maksudnya color diri lu sendiri apa aja. Gitu loh, even ya kan? Model juga model laki-lakinya itu, I'm not really using model gitu kan? Aku kasih karakter memang temen-temen yang mau jadi model di sini gitu. Jadinya you just create your own personality. Memang waktu itu juga nggak bisa semudah itu untuk mengedukasi bahwa majalah kami ini majalah ME arahnya ke situ ya. Tapi kan dengan berlanjutnya sekian belas tahun, ya kan titik poinnya itu kami di 3 tuh, break evennya di tahun ketiga. Oh gitu? Tahun ketiga kita udah break even. Itu benar-benar grateful banget. Kebetulan juga saat itu juga aku kehilangan editor aku Pak Mujimanto ya. Dia itu memang guru juga atau apa, dia menandakan dia sakit, dia pergi. Segitu cepatnya dia gone. Nah dialah tuh yang banyak ngajarin bagaimana pengarahan dari if you wanna create your own brand ya kan.
apalagi majalah, penulisan sendiri tidak bisa disamakan dengan gaya penulisan oleh produk yang lain, majalah yang sejenis. Mengambil sisi dari manusia itu kan bisa beda, ya kan? Pertanyaan boleh sama, mungkin boleh sama, tapi bagaimana melitnya, yang namanya si wartawan melit itu cara dia mengarahkan ceritanya itu kan harus dibedakan. Gaya penulisan aja tidak bisa sama karena setiap orang sebenarnya dia punya gaya penulisan sendiri. Iya benar, nggak bisa disamakan. Nah itulah yang belajar secara detail, bukan hanya bisa wartawan bisa nulis bikin cerita selesai, tidak. Kita itu kan bukan berita, tapi kita membuat cerita sebenarnya. Ya kan. Dan posisi majalah berita sama majalah cerita itu kan lain. Jadi gitu. ML lebih ke cerita. Bagaimana menceritakan, mendekati dari personal siapa orang yang kita interview. Kalau kita hanya membuat berita, ya lain, seperti hard selling sama soft selling gitu kan dari orang. Iya benar-benar. Ini kayak ada almarhum Alda ya. Gila ya. Alda Risma loh, zaman dulu. Zaman dulu ya. Gila, ini original ya Mbak berarti ya? Itu original, itu tahun original body dia ya? Ya maksudnya juga memang ya Alda. Alda gitu ya? Dan nggak lama kemudian ya dia kan meninggal ya. Yeah. Kita sebenarnya kepingin juga interview yang kedua nih waktu keluarin dia punya. Ini sebelum meninggal, berapa lama sebelum meninggal dia nih? Kayaknya nggak lama, ada belum nyampe setahun sih. Karena dia sempat telepon, inget banget tuh Alda telepon ke editor, kita mau interview lagi buat next lagi gitu, cover ya kan. Taunya dia kecelakaan kan, Alda itu. Tapi ya memang ya semuanya udah destiny aja. Dari looknya juga memang original banget gitu kan. Ya Alda lah, dengan umur yang masih muda gitu kan, waktu itu dia masih di bawah 20 tahun. 20 tahun. Ya. Orang selalu ngerasa bahwa, muncul Titi Kamal. ini si cantik banget ya. Dan ini originalnya Titi Kamal ada di ME ya. Jangan salah loh. Ya itu kan waktu mulai awal-awal ya biasanya. Awal karir nih, Mam. Ini 2002 coba Desi. Desi Ratnasari tahun 2002. Masih bondol ya. Gokil banget kan. Dan sampai sekarang, menurut gue ya Mam ya. Mam itu jadi Mbak. Desi Ratnasari itu memang udah seperti itu aja. Dan dia konsisten. Maksudnya memang ya nggak berubah. She always be herself ya. Kalau gue perhatiin bahwa ya dia gitu loh. Jadi dia nggak pusingin juga orang dan dari ngomong. Dulu and she's smart ya kan. Dia juga turun-temurun tuh sendal biru aja. Nih, yang gue nggak pernah lupa si Jupe. Julia Perez, gila. Itu tahun berapa? 2006 ya? 2000 berapa nih Julia Perez nih? Itu ada 2005. Itu pertama kali tuh dia. Gila. Sebelum dia muncul di media lain. Maret 2005, sebelum Jupe muncul di media lain. Dan ini masih sama adeknya tuh, sama Anggi. Masih ini ya Mam ya. Jupe itu sebenarnya dia itu adalah sosok yang disiplin. Disiplin ya? Iya kan. Anak ini attitude-nya bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Buat aku tuh dia inget banget ya kalau mau motret dia jam berapa, dia pasti sebelumnya tuh dia sudah muncul. Wow. Tapi memang dia working hard ya untuk dia bisa goalnya dia tuh anak ini. Pokoknya gue mesti setahun lagi gue jadi bintang. Dan waktu itu aku bilang sama dia juga. Dia punya mimpi yang benar-benar dia punya mimpi dan dia konsisten dan dia harus bisa achieve. Dan aku bilang pokoknya yang penting cara lu yang baik supaya yang benar masih dalam track supaya lu bisa panjang. Ya, masih dalam kan? koridor. Kalau lu mau jadi seorang bintang, lu mencari jalan pintas itu tidak akan bisa lama. Nah, bicara masalah itu nih Mbak. Mantep banget sih. Maksudnya gini loh, orang-orang contohnya Jupe lah ya, almarhum Julia Perez ya. Dibanding yang selebgram zaman sekarang nih. Yang buka dikit langsung tank ya kan, selfie sedikit. Prosesnya dia tidak nikmati sama sekali, bener gak sih? Ya nggak tahu, zaman itu kayaknya kan belum ada IG-nya. Instagram belum ada, TikTok belum ada. Belum ada yang hal-hal belum ada kayak macam-macam gitu loh. Iya. Ya nggak tahu lah, kebetulan saja memang ya kan. Kalau orang lihat dia, kadang-kadang ya banyak ya melihat bahwa artis itu cukup risih. Kalau orang banyak yang tahu juga bahwa hey, lu dulu di majalah laki ya seksi lagi nih. Sebenarnya itu salah, pemikiran yang salah. Apa bedanya saat lu muncul di majalah wanita juga?
Ya kan? Sama-sama Cuman hanya karena kostum yang lu pakai. Ya. Tapi tidak mungkin namanya wanita itu pasti punya sisi namanya sexuality atau sensuality. Betul. Ya kan? Pasti. Dan itu tidak bisa di denial. Orang pakai kebaya aja seksi banget loh. Seksi banget. Orang pakai kemben termasuk seksi di sini. Lu pakai jaket tapi kalau bibir lo sama rambut lo bikin menggairahkan ya makanya gue bilang, kan? lu dada gede, bokong keren ya kan, jelendung, belum tentu lu seksi buat itu. Bener ya banget, kan? iya. Justru orang dilihat kalau mata lu indah, enak dilihat, lu pintar, itu adalah sesuatu yang sensual. Perempuan pintar itu sensual. Ya, tapi kan banyak banget nih di zaman sekarang, di dunia maya sekarang ini dengan kecanggihan teknologi hanya mengumbar, tidak ada, menurut aku ya, sekali lagi ini menurut gua sama sekali tidak mengandung isi, tidak punya isi. Kontennya apa? Ya lu hanya jualan toh aja. Ya karena dianggapnya jalan itu adalah pintas. Karena saat membuka mengumbar, ya kan, some woman, ya kan, some individu itu pasti berpikir bahwa gue pasti dapat nih begini, gue bikin aja isu yang gede. Ya kan, tapi dia tidak tahu sampai di mana. Seberapa besar sih seberapa lama? Seberapa lama sebenarnya dia bisa bertahan dengan cara kayak gitu? Bener banget. Umur tidak bisa dibohongi. Bener. Manusia itu pasti berjalan dengan umur, ya kan. Cara orang melihat laki-laki dari yang gue pelajari dari majalah Laki bahwa saat kita bicara dengan laki-laki berumur 20, 30, 40, 50 itu semuanya beda kontennya. Oh gitu Mbak? Dia melihat persepsi hidupnya sudah beda, tidak mungkin sama. When you were 20, ya kan, the 20s, kembali ke 30s, nanti next lagi the 40s, udah pasti different. Orang yang judulnya belum menikah sama menikah saja sudah beda. Ada komitmen dan tidak ada komitmen sudah beda. Nah itulah yang mungkin memang namanya manusia itu harus jalanin proses. Sama kayak gua waktu umur 20, 30, 40 juga beda kan, ya kan. Gua melihat waktu gua bekerja kayak gimana, gua memandang yang namanya relationship seperti apa, bagaimana gua harus survive di dalam karir kayak apa. Bukan berarti memang umur itu adalah menentukan kematangan kita tidak. Tapi proses yang dilalui itu bagaimana kita menyikapi dan membuat diri kita matang. Prosesnya, ya kan. Anak-anak sekarang itu bukan, mereka itu anak-anak yang super sekarang ini. Kalau aku lihat di Instagram, super cepet, soalnya anakku juga udah umur 20-an, ya kan. Dimana mengamati dia dengan kawan-kawannya dan kelilingnya dia, anak-anak sekarang itu luar biasa. Menyikapinya gimana, Mbak? Ya kalau gue selalu menjadikan diri dia sendiri sih ya, jadi gue nggak mau jadiin dia robot gitu ya kan. Jadi dari kecil pun sudah dibiasakan bahwa dia itu harus bisa bicara iya dan tidak. Dia harus bisa menentukan sikap, ya kan. Baik buruknya itu terkadang orang tua itu karena mungkin treatment gue kan lain, gue kan di dunia zaman Belanda, kasarnya. Pokoknya lo harus gini. I'm your mother, you have to obey me. Ya kan, it's like the parents you have to follow, kids have to be obeying the parents. Tapi zaman sekarang tidak bisa. Nggak bisa. Ya, kembali lagi sama dunia yang permodelan atau dunia, gue udah lama sih ya, gue sebenarnya udah kangen banget nih sama mau pengen balik lagi ke Ayo media, dong. gitu kan. Maksudnya bagaimana membungkusnya itu lagi nanti ke depannya. Mungkin tunggu tinggal timing aja kali ke depan. Kan? Menjadi konsumsi yang baik. Anak-anak sekarang itu gue cukup surprise di mana yang namanya Telegram, yang namanya di Instagram. Bigo lah, TikTok ini siapa nih orang mendadakan dia tiba-tiba jadi Telegram. Followersnya jutaan. Secara followers bisa kita beli. That's the problem. Gue gak tahu sih, gue gak pernah beli followers. Gue juga gak pernah beli follower ya, gue private dong kalau gak penting-penting banget ya kan. Nah, Telegram yang gue perhatiin sekarang ini, menurut point of view gue dengan umur gue sekarang ini ya kan, bahwa mereka itu memang ada Telegram memang yang kelihatannya pintar. Kelihatannya pintar. Tapi yang dia hanya menunjukkan proses untuk di-adoring oleh si followernya saat dia yaitu dia model dia ya mungkin kalau kelasnya ada yang mengumbar dengan memakai pakaian yang sangat minim, memunculkan buah dadanya kemana-mana gitu kan, itu lain cerita, ya kan. Tapi untuk dapat endorse aja udah dapat endorsement, tapi endorsement seperti apapun mereka harus hati-hati. Nah itu dia maksudnya gitu. Iya kan. Lah yang lu jual dada, terus lu di endorse dengan produk-produk yang menurut gue, menurut gue salah sih. Karena endorsement tuh macam-macam sih. Ada memang kelas memang dia punya skill, ada lagi memang karena dia mempunyai produk sendiri untuk dijualan, ya kan? Ada banyak. Ada kalau juga itu nggak salah, Mbak. Karena dia mempunyai produk tubuh dia. Iya, kalau itu memang nggak salah. Ya, itu tidak salah. Tapi banyak yang cukup kaget saat gue melihat perempuan-perempuan yang umurnya tergolong muda ini, ya kan? Dia kok kenapa jadi mengekspos menjual diri dia dengan cara
seperti itu, which is memang followernya gila. Itu namanya komen lawan jenisnya, banyak banget, heboh banget, semangat banget, yang sangat semangat, yang adoring dia, yang merasa bahwa itu yang sangat disayangkan. Memang dunia, kalau dulu kita memang kompensasinya larinya kan ke media karena nilai value-nya itu saat itu udah muncul di majalah kan, banyak kayak gitu, muncul dulu di majalah, baru dilihat orang. Tapi sekarang ini tanpa media, lu sudah mempunyai media sendiri, dilihat orang. Tapi yang mereka lupa bahwa dengan begitu menjadi bumerang dirinya sendiri. Bener nggak? Bener banget sih. Ya kan? Itu jadi bumerang. Sayangnya memang gue belum bisa mengedukasi lagi atau memberikan satu cerita lagi, ya kan? Bagaimana jadi membungkus yang namanya mempresentasikan diri lu sebagai media untuk menjadikan sesuatu yang lebih konsisten dan lebih panjang dan lebih menarik. Ya, kalau dulu kan memang zaman dulu artis-artis atau memang selebritis itu kan berasal dari memang media cetak. Bener, media cetak kan? Dulu, iya. Ya, kan? Karena kan cuma ada media cetak dan radio dan TV. Dan bisa terlihat bagaimana dia akan konsisten ke depannya. Tapi kalau untuk anak-anak yang sekarang di Telegram, yang di Instagram atau di sosial media itu banyak menjadi kesalahan karena menjadi akhirnya korban. Nah, itulah korban yang namanya korban porno seksual itu ya sebenarnya kan. Sedihnya lagi, bagaimana banyak ada juga selebgram memang yang memang hanya menjual kontennya itu aja. Konten cara bicara dia yang begitu bicinya, ya kan? Betul. Terus dengan muka mupengnya, maaf aja gitu. Dan itu yang sedih gua melihat anak-anak umur 20 seperti bahkan itu. Lebih sih. Yang lebih parah. Lebih parah. Bagaimana kecuali kalau dia memang seorang selebritis lain. Dia sudah muncul value yang beda, ya kan? Kalau nilainya pun sudah tinggi. Kontennya dia mau ke situ ya udah. Silakan, itu beda apa. Tapi untuk anak-anak pemula dia lupa. Bahwa orang juga akan menilai dia bahwa harga lu berapa lu begitu. Udah pasti. Bener, jadi jangan marah ketika lu ditanya lu berapa. Iya kan? Ya, jangan marah saat lu dibilang bahwa lu mengeksploitasi diri lu sendiri. Bener, karena kan? Konten lu karena konten itulah yang menggambarkan. Kalau dulu di media itu lu mempunyai orang yang mengatur bagaimana mempresentasikan diri lu. Kalau lu punya sosial media, berarti dari diri lu sendiri memanage bagaimana mengekspresikan diri lu. Bener, jadi jangan salahkan orang menawar lu berapa ya. Jangan nyalahin bahwa lu suatu hari lu dilecehkan atau suatu hari lu mendapat dibully atau apa. Karena lu punya attitude sendiri yang seperti itu gitu. Tapi kalau di zaman sekarang nih Mbak, yang namanya bully sama memuji itu sama-sama mengangkat sosok orangnya itu sendiri. Bener nggak sih? Tinggal pilih aja lu mau di zona nyaman mana, yang dijelek-jelekin atau yang dibagus-bagusin. Ada sosok individu yang mau jadi seseorang dimulai dengan bullying. Ya, ada nih banyak banget. Tapi di TV ada banyak juga yang mau menjadi seseorang dengan sosok yang pujian. Nah, pujian aja seperti bully. Ada dua, kalau bully udah pasti negatif. Udah pasti negatif. Tapi pujian itu memang ada yang positif, ada yang negatif. Dan dia akan mempermainkan bagaimana on and off orang saat mencintai dan membenci. Iya, benar. Ya kan? Kalau misalnya kan di situ kan? Ya, gue benci tapi gue demen banget sama orang. Itu dia. Gue benci nih sama kelakuan dia. Attitude, tapi gue nggak bisa stop nih ngeliatin nih orang misalnya gitu. Ada tuh kayak gitu. Itu ada yang seperti itu. Cuman kan sangat disayangkan. Andaikan media itu kembali lagi ada untuk yang bisa menampung, mengekspresikan, mengcover dan membungkus individu itu menjadi lebih baik dan mempresentasikan dengan skill yang dia punya, apa talented yang dia ada, itu mungkin akan bisa membantu. Makanya gue pengen banget ya kalau gue bisa bikin lagi. Tuh. Ya kan? Buat yang ada di sana ya, silahkan nih gabungin. Gue pengen banget bagaimana, karena gue tahu anak-anak sekarang itu mungkin beda waktu gue kerja mulai di media tuh tahun 90-an ke tahun 2000-an. Kenapa kepengen bangetnya itu? Karena Mbak menyayangkan ya? Gue menyayangkan bahwa memang kita sudah tidak ada lagi yang namanya wadah untuk membuild mereka dengan baik. Betul. Meskipun kalau dibilang bahwa kita tuh masih ada yang namanya miss-missan ya. Miss ini, miss itu, miss grand lah apa. Tapi gue tidak melihat bahwa tetap aja kalau tidak disupport oleh media cetak. Meskipun orang bilang, ngapain lu pakai media cetak lagi ya kan? Kan ada handphone, ada handphone. Tetap digital. Saat kita melihat yang namanya hard copy, ya kan? Sama yang namanya ini, tetap orang akan menikmati ini. Ya kan? Kenapa menikmati ini, Mbak? Ya,
Ini dibuka, dilihat, nyaman. Ini mendadak internet mati. Kalau lu nggak punya internet kencang untuk membuka yang namanya e-magazine, nggak bisa. Sekarang siapa lihat e-magazine? Dulu nih gue, bahkan sampai sekarang. Dulu, maaf ya, setiap gue ke toilet, buang air besar, gue selalu baca. Pasti gue bawa satu bacaan, entah itu apapun. Nah sekarang dengan handphone, Mbak, dengan mudah gue baca di situ. Meskipun beberapa kali handphone gue nyemplung ya. Itu hancur, berita. basah. Tapi kalau kita punya e-mag, sekarang kalau mau kita survei aja, siapa sih yang membaca majalah dari e-magazine? Mana enak lu baca huruf kecil cuma di handphone? Nggak enak, pusing. Nggak bisa. Jujur aja yang pusing. Tetap masih menemukan namanya event di pesawat atau kita duduk di resort, di hotel atau gimana, kita tetap masih punya hard copy. Oke. Ya kan? Yang membedakan news dengan majalah yang akan apa maksudnya yang akan kan ada dua macam ya namanya penyampaian. Penyampaian itu berita atau penyampaian itu cerita. Seperti gue bilang. Tinggal itu aja. Kalau majalah-majalah kita yang komersial kayak begini kan lebih cerita sebenarnya kan. Kalau berita itu ya lebih masuk ke koran. Bahwa kita memberitahukan memang apa yang cepat kejadian dari jam per jam, hari per hari. Kalau ini kan tidak, ini kan lebih ke monthly. Ya kan. Ada juga majalah kan 2 mingguan. Kalau majalah print begini. Nggak tiap hari. Nggak bisa karena beritanya itu kalau berita yang daily news, yang namanya berita itu kan cepet. Harus disambungkan dalam detik itu, ada breaking news atau apa. Betul. Tapi kalau majalah gini sesuatu yang bisa dibaca ulang lagi. Dan untuk diingat. Dan bahkan menjadi inspirasi. Ya menjadi motivasi, menjadi inspirasi, menjadi satu knowledge. Betul. Sebenarnya. Orang tuh pasti pernah ingat, dulu tuh pernah muncul ya di majalah A ya si Ana. Dulu gue mulai dari kompetisi di situ loh. Ya kan atau apa? Itu dia. Nikita Mirzani ada di sini nih. Awal-awal karir ya itu tahun 2006 tuh. Ada nanti kita buka tuh. Tapi itu anak memang luar biasa bahwa bagaimana dia juga bisa mencapai mimpi dia ya. Sampai saat ini. Ya, dan memang bukan soal dia punya kebetulan ya. Gua memang orang yang lihat dia pertama kali duduk di media gua, ya kan yang tahu. Karena gue tidak pernah menemukan dia di tempat lain sebelumnya, ya kan. Tapi gua cukup angkat topi sama anak itu, ya kan. Kesuksesan yang dia raih sekarang. Sukses dengan cara dia, tapi dia menjadi dirinya sendiri dan bagaimana dia membuild itu dan menghasilkan suatu hal juga yang positif. Betul. Orang mau bilang apa kan gue perhatiin juga, gue ngikutin dia lah. Sekarang apalagi nih ya. Ya kan? Memang dia kontroversi. Betul. Memang anak ini memang dia mampu mengkomunikasikan dengan caranya yang menarik dari dia. Tapi kan itu dirinya dia. Tapi dia selalu emang gue begini. Gitu. Jadi gue memang gak heran. Bener. Ya kan. Which is memang karena umur dia sendiri. Dulu kan kenal dia kan masih piik kan. Sekarang taunya kan dengan dia ibu 3 anak itu kan yang buat gue sendiri juga kedewasaan dia beda. Dan dia memang orang yang bisa buktiin bahwa gue boleh kontroversi, tapi gue punya sisi juga positif yang orang juga belajar dari gue. Dia juga tanggung jawab segala macam. Kalau dia bisa mempertanggungjawab kayak gitu bagus, tapi banyak hal perempuan-perempuan di sana juga yang mau menjadi sosok seperti dia, ya kan? Jalannya salah. Jadinya memang mungkin karena memang zamannya sudah banyak berubah, perkembangan dari gue aja kan agak gaptek, bukan tipikal orang yang mengikuti itu. Tapi sekarang itu gue cukup tercengang melihat sosial media Instagram. Entah gue gak main di Twitter ya, tapi di Facebook masih tetap. Karena gue di Facebook itu kan relasi. Kan? Karena networking ada di situ. Tapi kalau lihat dari Instagram aja kita ngeklik apa keluar sosok si ABCD mendadak jadi selebgram. Gue cuma bilang ini siapa? Nggak kenal gue juga. Nggak secara, nggak ngomongin umur muda. Ada yang udah the 40-50 dengan gaya attitude-nya dia bisa jadi seorang selebgram yang nggak jelas manusianya, hanya menjual sesuatu yang memang orang jadi kepingin selalu tahu. Secara fisik ya? Iya benar, hanya secara fisik. Secara fisik, bukan secara kualitas isi. Secara kualitasnya tidak ada gitu. Nggak ada sih. Jadi gue tuh agak surprise, sampai-sampai gue aja penasaran itu. Abis fisik dia jualan produk. Abis fisik selesai. Karena dianggapnya dengan follower yang banyak itu dia kan bisa dapat endorsement. Tapi saat dia mengendorse sesuatu pun, endorse-nya itu sendiri juga barang yang asal-asal. Betul. Iya kan? Bukan mengendorse yang benar. Orang cuma hanya melihat kok follower lu puluhan juta. Tapi kan kita bisa lihat siapa yang ngeklik dan kita bisa membuka siapa sih follower dia sesungguhnya. Ya kan? Fake follower is so much. Ya kan? Terus efeknya apa ke situ produk gitu loh.
Kadang-kadang orang cuma mau cari ratingnya aja, kayak orang mencari survei ratingnya tinggi, tapi efeknya ke brandnya yang dia ambil ini tidak banyak juga, gitu kan? Nah, ya itu kembali lagi sama trik pilihan bagaimana si produk ini, ya kan? Cuman hanya diedukasi dengan follower yang banyak gitu loh. Mendingan punya follower sedikit tapi jelas target marketnya kemana. Iya. Gue kalau mau endorsein barang gue misalnya ke orang, gue nggak perlu yang followernya berjuta-jutaan, tidak. Yang penting yang gue targetnya. putih, dia bicaranya jelas tidak tepat tidak. Circle-nya kemana Circle-nya juga. kemana, komunitasnya di mana, manusianya siapa. Betul. Bisa nggak jualan ini laku ke situ? Ya, gitu. Daya belinya si orang ini siapa gitu. Kecuali memang dia hanya mau mengangkat produknya tanpa memikirkan salesnya, kan ada kayak gitu. Ya kayaknya kebanyakan kayak gitu sih. Iya, tapi juga seberapa sih saat itu terus berputar ya namanya pergantian fitnya si yang di endorse gitu kan. Benar. Udah kelewat lagi udah pasti. Iya, pasti. Jadi ya suatu yang. Tapi kalau ketika memang cover seperti ini, cetak seperti ini, ya benar. Ya kan, kapanpun kita bisa lihat, kapanpun menjadi bacaan kita kembali, kapanpun juga memang ini adalah menjadi inspirasi loh. Sebenarnya tinggal kenang-kenangan saja bahwa orang itu tumbuh dan berproses. Kadang-kadang juga aku masih kontak sama anak-anak aku yang lama ini. Tapi kan. Tapi gue bener-bener Mbak, maksudnya gini loh. Sampai dulu ada namanya Free Magazine. Iya. Ya kan, zaman gue nih kan. Oh iya, gue juga udah lewatin Free Magazine tuh. Segala macam. Gue kangen dengan masa-masa itu gitu loh. Kita bisa dapetin. Dan zaman sekarang nggak ada lo namanya cerita lo duduk di coffee shop atau dimanapun lo baca. Bener-bener ngelihat, baca ya. Sekarang handphone aja. Tapi gue yakin suatu hari akan kembali kok. Table book itu masih ada di mana-mana. Cuman karena memang tidak di-provide ya orang tidak lihat. Tapi kalau ada sesuatu yang menarik itu pasti gue buka. Karena gue kalau lihat majalah pasti gue buka kok. Gue lihat orang juga gitu. Masih tetap aja dia liatin ada gambar indahnya. Fotografi sudah pasti akan indah itu saat kita cetak. Bener. Ya kan tidak hanya melihat dari handphone. Ketika handphone lo iPhone ya bagus, tapi kalau handphone lo yang di luar itu beda, warnanya beda. Secara sebesar apa sih namanya handphone gitu kan? Tampilannya beda. Tampilannya udah pasti lain. Udah pasti beda sih, gitu aja sih. Mbak, waduh keren banget deh nih. Gue kalau bicara ini nggak ada habisnya ya. Kita. Ya sebenarnya proses itu tidak ada habisnya. Ya, tapi berarti masih punya mimpi untuk bikin lagi Mbak ya? Ya sebenarnya mimpi terakhir gue yang melanjutkan lagi yang pernah ada si ME itu. Tinggal momennya aja ya. Tinggal momennya aja nunggu nih ya kan. Bagaimana, tapi udah tahu konsep sudah dibentuk ya kan. Bagaimana juga bahwa kita akan lebih mengekspanding, meluaskan ya namanya konten itu ya kan. Tapi mungkin ya sama kayak kita belajar dari yang lalu aja. Karena nanti bungkusnya pun udah tidak bisa sama kayak membungkus yang sudah ada. Yang sudah ada. Bisa. Tuh, yuk ya kan? Sama-sama mudah-mudahan semoga ya. Semoga. Amin. Ma, terus nih gimana nih kok bisa beralih ke F&B? Loh, dulu memang punya dulu kan emang radio dalam ya? Si radio dalam itu Broti. Si Broti Snack Room itu kan. Broti Snack Room. Bisa dilihat di Google kan si Broti Snack Room. Broti Snack Room. Terus sekarang tutup ya? Ya belum lah juga, tapi memang produknya masih ada. Ya, terus di sini kan? Ya, nanti ke depannya juga rencananya bahwa itu produk itu mau dibikin partnership aja, di franchise gitu. Yuk. Jadi kecil-kecil, ya kan sekarang lagi disiapin central kitchen-nya. Wow. Ya kan, tapi juga kan karena kan kita sekarang kan udah 10 bulan masuk bulan 11 ini kan memang kita harus melewati proses si corona ini. Nah, ya kan? Gimana nih cara melewati proses corona, bertahan hidup di dunia F&B atau oke lah ini next time ya. Di dunia F&B yang sekarang Mbak jalanin, buat teman-teman di sana juga banyak banget yang memang tutup. Iya. Gitu kalau saya kan sebelum ini juga kan karena waktu itu bolak-balik Bali, kan punya produk juga, produk fashion sama home living, ya kan. Maksudnya membuat desain dan karakter untuk si fashion ini sama pernik-pernik yang diperluin untuk di home livingnya. Nah tapi kan karena terjegal oleh si corona. Akhirnya karena masih punya dapur ya udah balik dapur lagi. Yang satu cuma di kepala cuma gimana how I have to survive, ya kan. Kedua juga kita masih punya staff di sini yang bagaimana kita juga harus tetap memikirkan. Meskipun semua orang harus prihatin dan mengerti bahwa keadaan itu tidak membuat mereka juga mudah. Tapi bagaimana men-trigger mereka juga bahwa you have to keep going. Mau apa juga kita nggak bisa stop soalnya. Terus berjalan. Ya, sama cuma satu sekarang ini setiap hari itu kita harus berdoa dan meminta untuk sehat.
betul. Percuma aja lu punya segala macam kalau segala macam konsep kalau nggak sehat lu tumbang ya selesai. Gitu kan? Jadi kalau gue simpel aja dari bulan Februari kenyataan yang memang mesti dilewatin kayak begitu, cuman gue happy bahwa langit Jakarta sudah lebih biru, ya kan? Bagaimana gue bisa lebih bernafas ya kan dibanding gue waktu di Bali, ya kan? Nah jadinya ditambah lagi gue masih melihat bahwa bersyukur saja saat kita punya skill dan kita masih bisa mendevelop skill itu gitu. Karena orang di luar sana juga sudah tidak mudah lagi untuk mereka survive, sampai even orang yang mungkin punya lebih dari secara materi aja mereka juga berpikir putar otak bagaimana. Iya. Ya kan? Sangat. Untuk bisa keep survive, apalagi nggak enak lo mesti PHK-in orang, nggak enak mesti stopin orang. Iya, dia punya kehidupan, dia punya anak istri. Nyari kerja itu sekarang kerja itu lebih ringan daripada orang yang mencari kerja. Karena kerja lebih capek katanya. Aku ketemu orang-orang di sini yang pada mau kerja, anak-anak dari grup-grup yang FMI besar atau apa maksudnya. They're really being cut off ya. Yeah. Karena kan bukan cuman memang di sini, seluruh dunia juga begitu. Semua. Tapi ya sekarang lu yang mesti sadar diri kalau gue bilang ya kan. Bukan cuman lu yang susah, semua dunia juga susah. Semua dunia juga susah. Ya kan, apalagi kita tinggal di keadaan di negara yang begini gitu, yang kadang-kadang juga uncertain, nggak jelas banget bagaimana supporting dari pemerintah dan semuanya. Kayaknya nggak sampai juga. Secara kita kan tidak depending sama yang ada ya kan? Tapi kan kasihan dengan orang-orang yang lebih punya penghasilan lebih kurang, yang skill terbatas. Betul. Mereka harus mendevelop diri dia. Even distribusi untuk membuat produk itu juga tidak mudah. Oke, ada online. Hey, sekarang dari online 100 tuh udah 1000, dari 1000 udah 10.000 online sekarang. Iya. Dulu sebelum waktu keadaan normal orang tidak bermain online seperti itu. Sekarang jadi online semua ya. Semua online, ya kan. Mau profesi apapun punya online, judulnya semua jualan di situ. How you have to complete gitu kan. Gue belum ada online. Gue online ada ya cuma baru dari komunitas atau dari teman-teman. Tapi ya sekarang juga muter otak bagaimana cari strategi lain untuk men-selling. Karena selling itu kan paling only certain time ya. Lu jualan tuh orang paling heboh cuma berapa bulan. Sudah gitu kan udah bosen beralih lagi ke produk yang lain. Iya. Kolaborasi itu penting juga ya. Kenapa? Kolaborasi dari. Nah sekarang juga paling yang memang mesti bisa dipikirin gimana support system kita, teman-teman yang punya apa, bagaimana kita bisa bersinergi. Benar. Bagaimana juga kita bisa saling support dengan keadaan ini untuk membuat yang lebih baik, lebih besar. Tidak hanya secara ini, saling mensupport. Ya kan? Karena yang dibutuhkan sekarang adalah kesadaran diri. Kesadaran diri. Kembali lagi. Nih, untuk saat ilmu ini. sadar diri, Bu. Ilmu sadar yang diri. Gampang sekarang ini ya. Suka lupa gitu loh. Masih menuntut dengan hal-hal seperti dulu. Zaman itu tidak akan bisa normal lagi menurut gua ya. Ya udah, Covid dengan Covid kita hidup berdampingan dengan Covid. Mau katanya Covidnya nggak ada lagi, tidak. Semua sudah merubah pola kita dari 10 bulan ini. Iya. Ya kan? Bener sih, sangat. Nggak bisa gitu loh. Lu jangan berasa bahwa besok mesti zaman normal, tidak ada normal lagi buat gua. Tapi apakah buat orang lain juga seperti ini? Hah? Maksudnya harusnya kan ketika udah menjalani 10 bulan kayak gini nih, ya, gua agak 10 bulan kayak gini harusnya kayak udah seleksi alam aja. Kalau gue percaya dengan alam sih ya, jadi kan? Jadinya kalau menurut gue ya, kalau bukan menurut cuma kita, teori, praktek gue, hidup gue itu menyerahkan kepada alam. Karena apa? Ya kan, alam itu mengatur satu kehidupan yang lu tidak bisa mendenial. Lu bernafas dengan alam, lu menginjakan alam, lu makan dari alam. Lu kagak bisa di-cut dengan entah sampai kapan, orang mati kelaparan, orang kehilangan pekerjaan, benar nggak sih? Benar, dan memang setiap ada dan tidak ada yang biasanya depending dengan sesuatu pun akhirnya harus jadi independen kan? Sudahlah, yang namanya proses hidup itu ya gak bisa cuma hanya meratapi, orang lebih susah daripada lu banyak kalau gue bilang. Oh banyak, ya kan? Banyak jadinya banget. Kalau ada yang mengeluh dengan hal-hal, ya Bu tapi Mbak ini begini-gini. Nih ya, kalau lu lihat di jalan, lu bagus nggak panas-panas, itu ada orangnya dari ujung ke ujung tuh mesti jalan kaki dan dengan panas ya kan? Ya Bapak? Coba dicobain dulu. Waduh, mantap. Sambil ngobrol kalau bisa sambil cicip-cicip. Yoi. Oke. Ini apa nih? Itu garlic. Garlic ya? Wah, ini garlicnya di dapur apa tadi namanya? Lupa gue. Hazy. Dapur Hazy. Ya, dapur apa? Hazy. Dapur Hazy nih di Jalan Kafi 1 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Itu garlic tuh.
Tahu lu suka nggak? Masuk kenyang ya? Ini bikin sendiri, Mbak? Bikin. Itu roti gue juga dikeringin. Oh, ini roti? Roti juga semuanya. Jadi gue pakai aja. Wah. Gokil sih. Gokil. Oke, Bos. Kok ada pedes-pedesnya ya? Enggak. Di lidah gua agak ada pedes-pedesnya, tapi Berarti enak. motongnya pisaunya di cabenya nih. Ini apa, Mbak? Garlic bread. Garlic bread ya? Ini kan bikin sendiri garlic, chopping, put butter, ada parsley-nya. Ada ini tanaman rosemary juga. Oh ya? Iya, pakai tanaman hias. Bisa dimakan. Parsley, bukan rosemary. Parsley apa rosemary? Parsley dong. Parsley ya. Tuh, silakan ini di online ada, Mbak? Ya. Ada di GoFood kok. Ada di GoFood. Tapi enak makan di sini kalau nggak nih. Oh ya. Kecuali panasin lagi di rumah. Ya, Jadi kan kecuali masih enak. boleh sih. Ya, silakan. Yang mau datang langsung di sini bisa dine in kok sesuai dengan protokol kesehatan. Buka dari jam berapa sampai jam berapa nih, Mbak? Carwash itu kita ikutin carwash dari jam 8. Pagi. 8 pagi sampai jam 12 malam. Ada car wash-nya. Cuma sekarang kan karena protokol juga katanya jam 9 kan. Jam 9 Tapi F&B-nya. Ya FMI, tapi carwash tetap buka. Jam 10. Udah, Jam 10. 11. Oh, 11. Tuh. Ya kan? Buat yang mau nyuci mobil sambil ngemil-ngemil santai, duduk-duduk, dengerin musik. Sini nih. Ya kan nggak? ada akustik. Oh, akustik ada. Setiap malam ada akustik? Kalau Setiap malam? sama Gokil. Oh. Makanannya enak-enak. Tadi gue juga nyobain namanya sop iga ya. sop iga, kita ada European, ada Chinese food, sama Indonesian. Wow, semuanya ada. Jadi lu mau makan berat, mau makan Berat, ringan, snack ada. semuanya. Dan ini yang menurut gue paling enak dan nggak kepikiran sama gue. Namanya kripcos. Namanya kripcos. Ini namanya kerupuk Keripik nachos. pangsit, ya kan? Ya. Kerupuk pangsit tapi pakai Spaghetti punya spaghetti Bologna. bologna. Wow, gila sih ini beneran. Dahsyat, Mbak. Ya enak buat cemil lah. Nah, dahsyat banget deh, asli. Gila. Ada Instagramnya nggak, Mbak? Enggak. Ada ya, dapur Dapur Hezi. Dapur Hezi. Dapur Hezi. Ada Instagramnya nanti dapur Hezi. Silakan. Situ ada alamat dan segala macam. Kalau mau online udah di GoFood. Ada di GoFood. Dapur Hezi juga? Ya, dapur Hezi juga. Dapur Hezi juga ada di GoFood. Nanti ada di deskripsi gua. Gitu. Mbak, gua thank you banget nih udah banyak belajar, udah banyak ngobrol-ngobrol, memberikan inspirasi buat teman-teman di sana ya. Gue juga thank you banget loh. Udah main-main ke sini. Wah iya dong, kita kan harus. Nanti main dong ke tempat gue. Ya, pasti. Kita akan, ya Bismillah semoga bisnis bareng, ya kan? Kami ada Kedepannya roti di sana. kita kolaborasi, apa itu ya kita rahasiakan dulu lah ya. Tetap tuh, ya kan? Mudah-mudahan bisa jadi partnership yang sangat bagus. Kedepannya juga semakin maju lah ya. Sebenarnya bagaimana saling mengisi. Minus plus itu kan pasti ada. Bener. Ya kan? Sekarang ini kan kita butuh sebenarnya networking, Ya. teman-teman ya kan, ya dengan semua yang namanya we just being honest, we Yeah. being like with a good attitude ya untuk bisnis atau gimana, dan itu yang bisa menjadikan kita tetap keep going nantinya. Karena kadang-kadang kita juga tidak bisa sendiri kok, No. nggak ada yang bisa sendiri. Nggak ada yang bisa sendiri. Jadi kalau punya mimpi, jangan bermimpi sendiri, Ya. tapi bermimpilah bersama-sama agar mimpi dapat kita gapai bersama-sama. Bisa kolaborasikan. Bener kan? Betul. Oh, Mbak, thank you banget ya. Thank you. Oke, thank you banget yang udah nonton ngobrol kali ini, ngobrol santai bareng Mbak Cynthia. Thank you banget nih, ada banyak-banyak ME di sini. Semoga sukses ya Mbak, sehat selalu. Yang penting lu sehat dulu. Cuan nomor 2. Memang kalian pikirin bagaimana kita bisa bantu Bisa orang sehat, juga, bisa bantu sehat. orang, bisa terus sehat Ya. dan bisa terus berkreativitas. Gitu. Thank you banget. Jangan stop mikir. Jangan pernah stop mikir tuh. Pesan terakhir dari Mbak Cynthia adalah jangan pernah stop berpikir.
Oke? Oke. Ya, thank you See you. banget ya. Jangan lupa Bye. like, subscribe, comment, and share konten ini ke teman-teman lo. Dadah! Mbak, thank you, Mbak. Gile.